Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi terkait konsep dasar sintaksis. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Risna. Hai, aku Dea. Halo, aku Amara. Hai semuanya, aku Widyari. Hai, jadi di sini aku akan ngejelasin terkait dengan definisi dari sintaksis. Nah, sintaksis sendiri itu terdiri dari dalam bahasa Belanda yang berarti sintaksis, kemudian dalam bahasa Inggris yang berarti sintaks, kemudian dalam bahasa Yunani sintaksis sendiri yaitu menyusun bersama. Jadi sintaksis itu merupakan sebuah ilmu bahasa atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata hubungan antar kata dalam suatu kalimat serta aturan penyusunan kata menjadi frasa, klausa, dan juga kalimat. Nah, selanjutnya di sini aku akan jelasin terkait dengan ruang lingkup sintaksis. Di ruang lingkup sintaksis ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kata, kemudian yang kedua ada frasa, yang ketiga ada klausa, dan yang terakhir ada kalimat. Nah, di kata tidak hanya dipelajari bentuknya atau secara morfologi, tapi juga berfungsi dalam posisinya sebuah kalimat, yaitu seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Contohnya seperti kata buku di dalam sebuah kalimat, dia membaca buku yang juga berfungsi sebagai objek. Kemudian yang kedua, frasa. Nah, frasa ini merupakan satuan gabungan kata yang tidak melampaui batas fungsi dari sintaksis sendiri. Jenis frasa ada frasa nominal atau sebuah buku, frasa verbal atau sedang membaca, frasa adjektifal atau sangat indah, dan juga frasa preposisional atau di rumah. Kemudian yang ketiga ada klausa. Nah, klausa sendiri itu merupakan sebuah satuan sintaksis yang minimal terdiri atas subjek dan juga predikat. Bisa juga dengan objek atau pelengkap atau juga keterangan. Contohnya yaitu dia membaca buku. Kemudian yang terakhir ada kalimat. Nah, kalimat ini di dalam sintaksis itu merupakan satuan sintaksis yang lebih besar dari klausa, yang ditandai dengan intonasi akhir seperti titik, tanya, atau juga seru. Kemudian jenis kalimatnya yaitu seperti berdasarkan jumlah kausa, tunggal, atau juga majemuk. Kemudian berdasarkan fungsi ada deklaratif, interrogatif, imperatif, dan juga ekslamatif. Jadi itu dia ruang lingkup sintaksis yang bisa aku jelasin. Bye-bye! Halo semuanya, di sini aku akan ngejelasin tentang fungsi sintaksis. Nah, fungsi sintaksis adalah peran atau kedudukan kata, frasa, atau klausa dalam suatu kalimat. Nah, fungsi ini menunjukkan bagaimana kata atau frasa tersebut saling berhubungan sehingga membentuk suatu struktur kalimat yang padu. Nah, fungsi utama dalam sintaksis yaitu yang pertama ada subjek. Nah, subjek merupakan pelaku, orang, benda, atau hal yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Nah, subjek biasanya berupa nomina atau kata benda atau frasa nomina. Contohnya, ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan suatu objek. Predikat umumnya berupa verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat atau frasa verba. Contoh, ibu memasak nasi. Nah, memasak adalah suatu predikat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur dalam kalimat yang melengkapi predikat transif. Objek biasanya berupa nomina atau kata benda, frasa nomina atau klausa nominal. Objek selalu hadir setelah predikat dan biasanya berubah menjadi subjek jika kalimat berubah menjadi pasif. Ciri-ciri objek yaitu berupa kata benda, frasa benda, atau klausa benda. Terletak setelah predikat transif. Nah, biasanya berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu ibu memasak nasi. Nah, nasi itu sebagai objek. Jika diubah ke pasif, ibu memasak nasi menjadi nasi dimasak ibu. Selanjutnya yang keempat yaitu pelengkap. Nah, pelengkap
adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat, tetapi tidak bisa menjadi subjek jika kalimat diubah ke bentuk pasif. Nah, pelengkap sering muncul setelah verba tertentu atau adjektiva dan biasanya berupa nomina, adjektiva, atau frasa tertentu. Nah, ciri-ciri pelengkap biasanya menyertai predikat tetapi tidak dapat dipasifkan. Bisa berupa kata benda, kata sifat, atau frasa. Nah, pelengkap tidak selalu hadir wajib, tetapi jika ia dihilangkan, makna kalimat bisa kurang lengkap. Nah, contohnya, ia menjadi dokter. Nah, dokter itu sebagai pelengkap. Selanjutnya yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang menjelaskan atau memberikan informasi tambahan kepada predikat, subjek, objek, atau keseluruhan kalimat. Nah, keterangan sangat fleksibel. Bisa diletakkan di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Nah, adapun jenis-jenis dari keterangan, yang pertama ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa. Contohnya, kami akan belajar besok. Besok termasuk ke keterangan waktu. Yang kedua yaitu keterangan tempat, yang dimana keterangan tempat ini menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. Nah, di lapangan termasuk ke keterangan tempat. Selanjutnya, keterangan alat. Nah, keterangan alat ini menjelaskan dengan apa suatu kegiatan dilakukan. Contohnya, ayah memotong kayu dengan gergaji. Gergaji termasuk ke keterangan alat. Yang keempat, keterangan cara. Keterangan cara menjelaskan bagaimana perbuatan dilakukan. Contohnya, dia berbicara dengan sopan. Dengan sopan menjelaskan keterangan cara. Yang kelima yaitu keterangan tujuan. Keterangan tujuan menjelaskan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Contohnya, mereka belajar untuk ujian. Nah, untuk ujian termasuk keterangan tujuan. Yang keenam yaitu keterangan sebab akibat. Nah, keterangan sebab akibat menjelaskan alasan atau akibat dari suatu tindakan. Contohnya, dia tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, karena sakit itu termasuk keterangan sebab akibat. Yang ketujuh yaitu keterangan kesertaan. Keterangan kesertaan menyatakan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Contohnya, mereka berjalan dengan teman-teman. Nah, dengan teman-teman termasuk ke keterangan kesertaan. Selanjutnya yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis sering disebut dengan kelas kata. Kelas kata merupakan penggolongan kata berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, serta perilaku formal dalam kalimat. Kategori ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan struktur kalimat yang gramatikal. Dalam bahasa Indonesia, kategori sintaksis terdiri dari 4 kelas kata, yaitu yang pertama nomina atau kata benda, yang kedua verba atau kata kerja, yang ketiga adjektiva atau kata sifat, dan yang terakhir adverbia atau kata keterangan. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu nomina atau kata benda. Nomina adalah kategori kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau segala sesuatu yang diperlakukan sebagai benda. Ciri-ciri nomina yang pertama yaitu tidak dapat diingkari dengan kata tidak, melainkan dengan kata bukan. Contoh, bukan rumah, bukan siswa. Yang kedua, dapat diikuti oleh kata penunjuk seperti ini, itu, tersebut. Contoh, buku ini, rumah itu. Yang ketiga, berfungsi utama sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contoh dalam kalimat, rumah itu tampak megah. Nah, rumah termasuk ke nomina
dan berfungsi sebagai subjek. Contoh yang kedua, ayah membeli sepeda baru. Nah, sepeda sama dengan nomina dan berfungsi sebagai objek. Yang kedua yaitu verba. Verba atau kata kerja. Nah, verba adalah kategori kata yang menyatakan tindakan, perbuatan, proses, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Nah, ciri-ciri dari verba yaitu yang pertama, dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh, tidak tidur, tidak bekerja. Yang kedua, berfungsi utama sebagai predikat dalam kalimat. Dan yang ketiga yaitu verba dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama verba transif atau verba yang membutuhkan objek. Contoh, ayah membaca buku. Yang kedua yaitu verba intransitif, yaitu verba yang tidak membutuhkan objek. Contoh, adik tidur. Nah, contoh dalam kalimat yaitu ibu sedang memasak sayur. Nah, memasak sama dengan verba transif, berfungsi sebagai predikat. Contoh yang kedua yaitu mereka berjalan di taman. Nah, berjalan termasuk ke verba interaktif yang berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva adalah kategori kata yang digunakan untuk menyatakan sifat, keadaan, atau kualitas yang melekat pada suatu benda atau nomina. Ciri-ciri adjektiva yaitu yang pertama, dapat diperkuat dengan kata sangat atau sekali. Contoh, sangat indah, rajin sekali. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh, tidak baik, tidak tinggi. Yang ketiga, berfungsi sebagai predikat atau sebagai atribut yang menerangkan nomina. Contoh dalam kalimat yaitu rumah itu bagus sekali. Nah, bagus termasuk ke adjektiva, berfungsi sebagai predikat. Nah, contoh yang kedua, siswa yang rajin akan menjadi sukses. Nah, rajin termasuk ke adjektiva, atribut. Yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan. Nah, adverbia adalah kategori kata yang berfungsi memberikan keterangan atau penjelasan tambahan terhadap verba, adjektiva maupun keseluruhan kalimat. Nah, jenis-jenis adverbia terdiri dari 4, yaitu yang pertama adverbia waktu. Nah, adverbia waktu memberikan keterangan waktu, contoh kemarin, besok, tadi pagi. Yang kedua, adverbia tempat. Nah, adverbia tempat ini memberikan keterangan tempat, contohnya di rumah, di sekolah, di pasar. Yang ketiga yaitu adverbia cara. Adverbia cara menunjukkan cara suatu perbuatan dilakukan, contoh dengan cepat, secara hati-hati. Yang keempat yaitu adverbia frekuensi. Adverbia frekuensi menunjukkan tingkatan keseringan, contoh selalu, sering, jarang. Nah, contoh dalam kalimat, ia datang kemarin sore. Nah, kemarin sore termasuk ke adverbia waktu. Contoh lain yaitu mereka bekerja dengan tekun. Nah, dengan tekun ini termasuk ke adverbia cara. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, hubungan antar unsur dalam sintaksis. Satuan-satuan sintaksis sebagai suatu konstruksi disusun oleh beberapa unsur pembentuk atau konstituen. Dalam pembentukan suatu konstruksi, unsur-unsur itu memperlihatkan berbagai macam hubungan, baik hubungan bentuk maupun hubungan makna. Berdasarkan bentuk dan maknanya, suatu konstruksi dapat diketahui gramatikal atau tidak. Contohnya, ibu makan roti, roti dimakan ibu, merupakan kalimat yang gramatikal. Roti makan ibu, ibu makan batu, batu makan ibu, dan batu dimakan ibu bukan merupakan kalimat yang gramatikal. Secara sintaksis, kalimat roti makan ibu, ibu makan batu, batu makan ibu,
dan batu dimakan ibu tersebut memiliki struktur yang baik, tetapi secara semantis tidak berterima. Selanjutnya, alat sintaksis. Alat sintaksis dalam linguistik merujuk pada perangkat atau sarana yang digunakan untuk menganalisis struktur kalimat, hubungan antar kata, serta pola-pola tata bahasa dalam suatu bahasa. Sintaksis sendiri adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Beberapa alat sintaksis yang sering digunakan, yang pertama kata, adalah unsur terkecil yang masih memiliki makna dan menjadi bahan dasar pembentukan frasa atau kalimat. Contohnya buku, makan, dan cantik. Yang kedua, frasa. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan makna tetapi belum bisa disebut kalimat. Contohnya rumah besar, anak pintar. Yang ketiga, ada klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang lebih besar daripada frasa, terdiri dari subjek dan predikat, tetapi belum tentu sempurna sebagai kalimat. Contohnya, ia sedang belajar. Yang keempat, ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang paling lengkap secara sintaksis, terdiri atas klausa, dan mampu berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan. Contohnya, dia membaca buku di perpustakaan. Yang kelima, fungsi sintaksis, yaitu peran setiap unsur dalam kalimat. Misalnya, subjek sebagai pelaku, predikat sebagai keterangan tentang subjek, objek sesuatu yang dikenai atau tindakan. Pelengkap melengkapi predikat. Keterangan memberikan tambahan informasi seperti waktu, tempat, cara. Yang keenam, ada kategori sintaksis. Kategori ini adalah jenis kata yang dapat menempati fungsi tertentu, misalnya nomina sebagai kata benda, verba sebagai kata kerja, adjektiva sebagai kata sifat, adverbia sebagai kata keterangan. Dan yang terakhir, aturan struktur, menggambarkan bagaimana elemen-elemen dapat digabungkan menurut aturan tata bahasa. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai satuan sintaksis, yang dimana satuan sintaksis merupakan satuan gramatikal dalam bahasa yang tersusun secara hierarkis dari yang paling kecil sampai paling besar untuk membentuk makna dalam sebuah kalimat. Adapun 3 bagian dari satuan sintaksis, yang pertama yaitu fraksa. Fraksa merupakan gabungan 2 kalimat atau lebih yang tidak melampaui fungsi predikat. Adapun bagi-bagian dari fraksa, yang pertama yaitu fraksa nominal, yang kedua fraksa verbal, yang ketiga fraksa adjektival, dan yang keempat frasa profesional. Yang kedua yaitu klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sudah memiliki subjek dan predikat. Adapun 2 bagian dari klausa, yang pertama yaitu klausa bebas, yang dimana klausa tersebut dapat berdiri sebagai kalimat. Yang kedua, klausa terikat, yang dimana harus digabung dengan klausa lain. Nah, yang terakhir yaitu kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang lengkap, memiliki terdiri dari klausa dan memiliki intonasi akhir. Adapun bagi bagian dari kalimat, yang pertama yaitu kalimat sederhana, yang kedua kalimat majemuk koordinatif, dan yang ketiga, kalimat majemuk subordinatif. Selanjutnya yaitu proses sintaksis, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu penggabungan, yang dimana menggabungkan kata menjadi frasa, frasa menjadi klausa, klausa menjadi kalimat. Adapun contohnya yaitu dari kata makan diubah menjadi sedang makan, dan yang terakhir yaitu menjadi kalimat dia sedang makan. Nah, bagian yang kedua yaitu transformasi. Merupakan perubahan struktur kalimat dari aktif ke pasif dan dari deklaratif ke interrogatif. Yang ketiga yaitu substitusi, yang dimana penggantian unsur tertentu dengan kata lain. Contohnya, Ani pergi ke pasar menjadi
dia pergi ke pasar. Dan bagian yang terakhir yaitu pengelisanan dan penghilangan. Misalnya dalam percakapan lisan, contohnya kalimat lengkap. Apakah kamu sudah makan? Dan contoh yang tidak lengkap yaitu sudah makan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian materi sintaksis dari kelompok kami. Sampai jumpa.